Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah bersama lagi untuk mendapatkan kekuatan, kesegaran, dan arahan. Saya percaya dalam perjumpaan kita dengan Tuhan lewat pujian penyembahan dan juga perenungan firman, kita mendapatkan kesegaran yang baru. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Tapi kalau seandainya saudara merasa hari ini, saya kurang baik, saya sedang tertekan, entah itu ada tekanan secara ekonomi, mungkin saudara mengalami masalah dalam keuangan, tekanan dari keluarga, hubungan yang sedang tidak baik, ada juga tekanan dalam pekerjaan, mungkin demand, keinginan bos atau klien yang sangat luar biasa, atau mungkin dalam kesehatan. Bahkan ada saudara yang mengalami tekanan mental yang sepertinya tidak selalu terlihat tapi cukup mengganggu. Kalau ada di antara saudara yang mengalami tekanan-tekanan demikian, hari ini saya mau memberikan saudara semangat. Apa yang membuat kita bisa bertahan? Yang membuat kita bertahan adalah selama masih ada Tuhan, kita percaya kita pasti sanggup bertahan. Amin. Katakan dengan iman, selama masih ada Tuhan, kita pasti sanggup bertahan. Katakan sekali lagi, selama masih ada Tuhan, kita pasti sanggup bertahan. Saudara juga boleh ketik di kolom komen sebagai perkataan iman saudara. Selama masih ada Tuhan, saya pasti bisa bertahan. Karena hari ini judul firman yang akan saya bawakan adalah bagaimana kita bisa bertahan dalam tekanan. Kita mungkin sudah tahu perjalanan hidup Rasul Paulus, pelayan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia sangat efektif, banyak menginjil, menobatkan banyak orang, bahkan melakukan mujizat-mujizat yang ajaib. Tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukannya ini, pelayanannya, perbuatannya, apapun yang dia kerjakan, ini bukan tanpa tekanan. Karena kita lihat di dalam firman Tuhan beberapa kali, dia pernah diburu, dicoba untuk ditangkap oleh orang, dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi saya lihat satu hal, sekalipun dia tidak pernah menyerah, sekalipun dalam surat-suratnya dia tidak pernah mengeluh, dia selalu mengatakan hal yang positif, bahkan dalam tekanan bisa menyemangati orang lain. Dan yang paling penting, Paulus bertahan sampai pada akhirnya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9 dia pernah berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Lihat bagaimana kondisi tidak mendikte reaksi dari dirinya. Responnya itu berbeda dengan situasi yang terjadi. Kata namun itu menegaskan sebaliknya. Saya ditindas, tapi namun saya tidak merasa terjepit, malah makin melejit. Saya mungkin ada dalam posisi yang habis akal, tapi tidak pernah putus asa, tidak menyerah. Mungkin saya dianiaya, tapi tidak merasa ditinggalkan sendirian. Bahkan pernah dihempaskan, tapi tetap bertahan, tidak binasa. Kenapa? Apa karena dia manusia setengah dewa? Mungkin dia berbeda seperti kita, hampir seperti malaikat. Oh, tentu tidak saudara. Paulus adalah orang yang sama seperti kita. Punya perasaan, bisa khawatir, bisa takut. Bahkan sebetulnya dia juga bisa menyerah. Tetapi apakah dia lakukan hal tersebut? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena dia punya mentalitas yang kuat. Mentalitas yang tahan banting yang membuat dia bisa bertahan di dalam tekanan. Ini yang membuat dia berbeda. Mentalitas seseorang adalah cara berpikir ketika kita menghadapi situasi. Dan dari cara berpikirnya itu, kita menentukan respon dalam perasaan, dalam tindakan, yang bahkan kemudian ikut menentukan hasil dari sebuah situasi. Kita tahu penemu bola lampu namanya Thomas Alva Edison. Dia mencoba untuk menggunakan setidaknya 1000 jenis kawat sebelum dapat menemukan kawat yang tepat, yang tidak putus ketika bola lampu dinyalakan, karena
menghasilkan panas. Lalu seorang jurnalis bertanya kepada dia, "Thomas, bagaimana rasanya kamu 1000 kali gagal loh untuk mencoba membuat lampu?" Lalu Thomas Alva Edison tertawa dan dia menjawab dengan santai, "Saya itu nggak gagal 1000 kali loh. Saya hanya menemukan 1000 kawat yang tidak berhasil, yang membawa saya pada satu kawat yang akhirnya saya tahu bisa menghasilkan lampu yang terbaik." Lihat, Thomas Alva Edison bukannya menyerah. Dia adalah orang yang punya mentalitas tahan banting. Dia tidak kabur, tidak putus asa, tapi justru dia bertahan. Sama seperti apa yang dia miliki, kita juga ingin untuk bisa bertahan dalam tekanan. Dan hari ini dalam surat yang sama kita akan melihat ada 3 rahasia dari Rasul Paulus yang dia bagikan untuk menjawab pertanyaan kenapa dia bisa dan sanggup bertahan di dalam tekanan. Yang pertama saya lihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Dikatakan oleh firman Tuhan, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Yang pertama saya melihat Rasul Paulus bisa bertahan karena dia mengandalkan kekuatan Allah. Ada istilah yang menarik yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan dirinya di sini. Dia bilang, "Saya ini bejana tanah liat." Waktu kecil saya ingat oma saya itu punya kendi yang katanya kalau ditaruh di sana, air itu bisa menjadi lebih sejuk, bisa lebih dingin walaupun tidak seperti ditaruh di kulkas ya. Karena ternyata kendinya ini dibuat dari tanah liat. Orang-orang kalau berkunjung ke rumah oma saya selalu ingin minum dari kendi tersebut. Airnya lebih segar katanya. Tetapi sayang satu kali kendi ini ternyata pecah. Padahal hanya kesenggol sedikit oleh mangkok lain ya. Dan ternyata memang tanah liat ini begitu rapuh. Ketika kena sedikit itu bisa pecah dan bahkan untuk diperbaiki agak sulit ya saudara. Dan ini mengingatkan betapa kita kalau menyadari hidup kita ini seperti bejana tanah liat. Kita ini sebenarnya rapuh. Waktu Paulus bilang saya ini bejana tanah liat. Dia bilang sebenarnya saya ini rapuh, saya ini lemah, saya ini mudah retak. Tetapi ada satu rahasia. Yaitu di dalam bejana tanah liat yang rapuh itu, Paulus bilang ada tersimpan harta yang luar biasa. Bukan emas, bukan perak, tetapi kekuatan Allah yang berlimpah-limpah. Karena itu ketika tekanan datang, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi dia mengandalkan kekuatan ilahi yang ada di dalam hidupnya. Kekuatan yang tidak terbatas. Karena justru Rasul Paulus bilang, dalam kelemahanku, kuasa Allah bekerja secara sempurna. Ada seorang yang bernama Johnny Erickson Tada. Dia adalah seorang remaja yang begitu bertalenta. Dia juga adalah seorang yang senang berolahraga, sangat atletis, senang mencoba hal-hal baru. Dan dia mengalami satu kecelakaan yang membuat dia harus menghilangkan semua potensi atau harapan untuk menjadi atlet di masa depan. Kecelakaan ini dia alami ketika berusia 17 tahun saat dia menyelam waktu main di laut. Biasa anak-anak remaja mungkin saat bermain kurang hati-hati dan ketika menyelam terjadi kecelakaan yang begitu fatal. Dia lumpuh total mulai dari leher ke bawah sampai ke kaki. Tentu ini membuat dia seorang remaja yang energik, seorang remaja yang penuh pengharapan, menjadi seorang remaja yang putus asa. Dia marah, dia tanya sama Tuhan, kenapa seperti ini? Bahkan ada waktu-waktu di mana dia ingin menyerah. Tapi di dalam titik terendahnya, puji Tuhan, Johnny mulai membaca Alkitab. Dia mulai berdoa. Dia memohon penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Dan melalui proses ini, ternyata dia bejana yang rapuh tadi, bejana tanah liat yang sudah retak, dia menemukan pengharapan, kekuatan Allah yang ada di dalam dia. Sehingga dalam satu waktu dia berkata, Tuhan, dalam kelemahanku, aku menemukan kekuatan-Mu yang sempurna. Semenjak hari itu, dia tidak lagi putus asa. Dia belajar melukis.
Loh, kok bisa melukis? Tadi bukannya lumpuh. Dia belajar melukis dengan mulutnya, saudara. Dia belajar menulis buku. Dia bahkan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan dia juga mendirikan sebuah pelayanan bagi orang-orang yang cacat di seluruh dunia. Sehingga mereka pun ketika kehilangan dalam tanda kutip harapan masa depannya, mereka bisa menemukan ada satu harta yang berharga dalam bejana yang rapuh, yaitu kekuatan Allah yang mengubahkan bejana yang retak menjadi bejana yang kuat. Hari ini di antara saudara, apakah ada saudara yang bilang, Tuhan saya ini lemah, saya tidak berdaya, saya udah mengusahakan segalanya, saya ini kecil, saya tidak bisa apa-apa, harapannya sudah tidak ada, pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan, pekerjaan sulit untuk didapatkan, keluarga saya sudah terputus. Kalau saudara berkata demikian hari ini, saya mau bilang jangan putus asa. Justru berhenti melihat saya tidak bisa, saya kecil, saya harus tidak bisa bertahan lagi, saya. Kalau fokusnya hanya saya, berarti saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, justru kita bilang dia yang kuat, dia yang tolong saya, dia yang bisa. Walaupun saya lemah, dia ada buat saya. Walaupun saya terbatas, dia maha kuasa. Lewat pembacaan firman Tuhan, lewat doa, kita bisa mengalami kekuatan supranatural itu. Saya berdoa saudara yang ada dalam tekanan belajar mengandalkan kekuatan Allah. Berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena tentu kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bertahan. Yang kedua saya melihat bukan hanya mengandalkan kekuatan Allah, Paulus juga ternyata menghidupi kematian Yesus. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai yang ke-12 firman Tuhan berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup dia di dalam kamu. Di satu sisi kita melihat Paulus mengandalkan kekuatan Allah. Tetapi di sisi lain Paulus juga dengan sadar menyerahkan diri dan hak-haknya untuk ikut menderita bersama Kristus. Inilah arti menghidupi kematian Kristus. Dia pernah dalam tulisan-tulisan yang dia buat berkali-kali berkata, aku mati di dalam Kristus. Filipi 1 ayat 21 bilang, hidupku adalah Kristus. Galatia 2 ayat 20 bilang, bukan aku yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Ini adalah kesadaran yang membuat Paulus dalam apapun yang dia hadapi, dia bisa untuk berserah. Sama seperti tanah liat ketika sedang dibentuk oleh penjunan, oleh ahli tanah liat. Tanah liat ini mungkin bisa bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan? Kadang disiram oleh air, ditekan. Walaupun sudah ditekan kemudian harus dirubuhkan kembali, dibentuk lagi. Mungkin tidak menyenangkan. Sekali waktu apalagi kalau penjunan menemukan ada kerikil, itu harus dihancurkan, dibentuk dari awal. Dibentuk ulang dari awal. Penjunan ini terlihat random, terlihat apa sih yang dia lakukan. Tapi sebetulnya penjunan itu pasti punya maksud. Sehingga tanah liat kalau dia mau digunakan mencapai kesempurnaan, bentuk yang baik, dia tidak bisa protes. Dia tidak bisa kemudian bertanya menyalahkan penjunan. Kamu iseng, kamu ini mau bikin apa sih? Penjunan selalu punya maksud. Karena itu kalau tanah liat ikut prosesnya, dia mau dibentuk waktu disirami air, dia menerima airnya, dia menjadi lembek. Waktu ada kesalahan, dia ikut dibentuk. Kalau ada hal-hal yang buruk di dalam kerikil atau tanah yang lain, ketika dibuat ulang dia ikut. Sampai akhirnya dia akan menjadi satu bentuk yang berguna yang kemudian bisa dipakai oleh penjunan.
Ketika kita menerapkan prinsip ini, segala tekanan yang kita terima, yang diizinkan Tuhan tidak akan membuat kita putus asa atau bahkan marah sama Tuhan. Sebaliknya kita menghidupi Yesus. Kita memberikan respon seperti yang Yesus berikan. Bukan lagi respon saya karena saya sudah mati, tetapi respon Yesus yang hidup di dalam saya. Karena itu ketika saya ditekan, bagaimana Yesus dalam saya merespon? Ketika saya dianiaya, bagaimana Yesus dalam saya memberikan reaksi? Ketika mungkin dimusuhi atau disalahkan, kita tidak lagi bilang, oh ini kan hak saya. Tapi kita bilang, bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Apakah selama ini kita masih menuntut hak-hak kita? Ataukah hari ini kita mau mulai bilang, Tuhan, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Engkau yang hidup di dalam aku. Karena itu dalam tekanan, saya tidak mau lagi meledak marah, meledak putus asa, meledak untuk kecewa, tetapi saya mau bertahan. Karena hidup saya ini bukan lagi milikku, tetapi milik Tuhan. Yang membuat Paulus bertahan, yang pertama mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang kedua menghidupi kematian Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir saya lihat di 2 Korintus 4 ayat 13-14. Dia ternyata memiliki iman yang hidup, yang dia hidupi dalam perkataannya. Firman Tuhan berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu telah terjadi oleh karena kamu. Supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Paulus dapat bertahan dalam segala tekanan karena dia punya iman. Iman kepada Tuhan ini menolong Paulus untuk terus berharap meskipun sepertinya secara manusia sudah tidak ada lagi harapan untuk berharap. Tetapi dia membangkitkan imannya dan dia melakukannya juga lewat perkataannya. Seringkali kita jadi cepat putus asa, menyerah karena perkataan kita juga tidak penuh dengan iman. Kenapa perkataan kita tidak penuh dengan iman? Karena hati kita juga tidak penuh dengan iman. Karena itu isilah hati kita dengan iman. Kalau hati kita penuh dengan iman, mulut kita mengatakan, meluapkan kata-kata iman. Sebaliknya kalau hati kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, keluhan, kita mulai melihat segala sesuatu dari kacamata kita, kita akan bilang sepertinya sudah tidak ada jalan. Padahal sebetulnya iman itu artinya melihat dari kacamata Tuhan. Iman artinya mengamini firman. Karena itu perkataan kita juga harus penuh dengan iman. Seringkali banyak orang yang lalai menganggap apa yang dikatakan itu sekedar omong kosong belaka yang akan lewat begitu saja. Tapi kalau saya diingatkan dalam firman Tuhan, ada kuasa dalam perkataan. Bahkan ketika menciptakan dunia, Allah juga berkata-kata. Ketika perkataan kita bukan perkataan iman, perkataan yang melemahkan, menyerah, banyak orang-orang yang menyanyikan lagu-lagu galau, di situ sulit untuk kita bisa bertahan. Tapi sebaliknya, kalau kita baca firman Tuhan, kita dikuatkan dalam iman kita, kita yakin kita bisa. Kita bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bilang pencobaan yang kualami adalah pencobaan yang biasa, yang kemudian Tuhan akan berikan jalan keluar, tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan menolong, mempedulikan kita, kita perkatakan, walaupun saya ditekan, tapi saya percaya Yesus selalu baik. Itu membuat hati kita jadi kuat, roh, inner spirit kita menjadi orang-orang yang perkasa. Karena itu belajar untuk tidak mengatakan hal-hal yang negatif, saudara. Hari ini mungkin banyak orang juga bukan hanya ngomong, tapi ngetik.
ngetik nulis hal yang negatif, di komen halnya negatif, kirim WhatsApp ke orang omongannya negatif. Mari ubah, biarkan apa yang meluap dari dalam diri kita itu adalah perkataan-perkataan iman. Kalau kita lihat, Paulus menyinggung tentang kebangkitan Yesus. Tentu ketika Yesus mati, bagi manusia, it's game over, sudah selesai. Sepertinya itu sudah jadi akhir dari semua. Tapi nyatanya, Paulus bilang Yesus bangkit mengalahkan maut. Dan kekuatan yang membangkitkan Yesus itulah yang Paulus percaya, yakini, yang akan membangkitkan dia juga di dalam Yesus. Inilah mengapa dalam tekanan, Paulus tidak pernah takut. Dia justru bersemangat, dia mengatakan perkataan iman, bahkan dia menantikan perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga dia bilang, hidup adalah Kristus, tapi mati adalah keuntungan karena aku bertemu dengan penciptaku. Hari ini, kalau saudara masih sering dipenuhi dengan komplain, marah-marah, belajar berani untuk berkata, Tuhan aku mau lihat dari kacamatamu. Tuhan mungkin dari sisi manusia, sudah aku tidak ada cara lagi, aku mungkin mau menyerah, tapi dari sisimu selalu ada jalan keluar. Hari ini mari belajar melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan. Belajar untuk memperkatakan iman agar kita juga bisa kuat di dalam tekanan. Mengandalkan kekuatan Allah, hidup, menghidupi kematian Kristus. Memiliki iman yang hidup dalam perkataan. Membuat kita sama seperti Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan. Dalam segala tekanan justru kita bisa melewatinya. Dalam badai justru kita bisa lebih tinggi. Kita memiliki mentalitas yang tahan banting, bertahan dalam tekanan. Dan saya percaya seperti apa yang dikatakan oleh firman tadi di bagian yang terakhir. Hal ini membuat orang-orang melihat dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan ketika ada orang tanya sama kita, kamu kok bisa kuat sih menghadapi ini? Kamu kayaknya dijahatin, kamu kayaknya sudah dipaksa untuk menyerah, tapi kok kamu bisa bertahan? Lalu kita bilang, karena saya mengandalkan Tuhan. Dalam kelemahan saya, Tuhan mengambil alih. Kuasa Tuhan menjadi nyata. Dan di situ orang-orang akan melihat betapa Yesus hidup dalam diri kita. Ini membuat orang-orang melimpahkan ucapan syukur. Bukan karena kekuatan kita, bukan untuk kita, tetapi semuanya bagi kemuliaan Allah. Amin. Saya berdoa kiranya setiap dari kita dikuatkan sehingga apapun yang dihadapi kita bisa bertahan dalam tekanan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau adalah Allah yang selalu ada. Dan biarkan kami percaya selama masih ada Tuhan, kami masih bisa bertahan. Kami percaya Tuhan Kau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Karena itu Tuhan, biarlah ketika kami ditekan, kami tidak merasa sendirian. Tapi justru biarkan kami memegang Engkau lebih erat lagi. Biarkan Engkau yang mendekap kami lebih dekat lagi. Sehingga benar Tuhan di dalam tekanan kami menemukan ketenangan di dalam Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ajarkan kami untuk tidak banyak menuntut hak. Karena hak kami sudah serahkan di bawah salib Yesus. Belajar kami untuk berserah kepada Tuhan. Percaya Engkau punya maksud. Dan biarkan ya Tuhan kami juga mau sama-sama belajar hidup dalam iman. Hidup memperkatakan iman. Sehingga apa yang kami hadapi, semuanya kami lihat dari kacamata Tuhan Yesus. Kau yang memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang telah merenungkan firman hari ini. Biarlah ini bukan menjadi sekedar informasi, tetapi menjadi sesuatu hal yang kami alami dalam hidup kami. Kiranya berkat dari Allah, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum selesai saya mau menyampaikan di gereja ini ada satu pelayanan Bethel Counseling Center. Saudara bisa mengakses pelayanan tersebut lewat link yang akan dicatatkan di layar ini. Dan saudara, kalau ada tekanan dalam hidupmu, engkau ingin bicara dengan seseorang,
ada konselor yang siap untuk menolong saudara. Saya percaya ini juga bisa Tuhan jadikan sebagai cara, sebagai alat untuk saudara bisa bertahan dalam tekanan. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.